Selamat pagi, Jemaat GBI Flame Alam Sutra yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut beberapa informasi ibadah GBI Flame Alam Sutra. Ibadah umum pertama diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Ibadah umum kedua diadakan setiap hari Minggu pukul 10. Ibadah disertai dengan Flame Kids di lantai 3. Ibadah Teens Generation diadakan setiap Sabtu pukul 4 sore. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan 4 pukul 10 pagi. Good Morning Holy Spirit diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5.30 sampai 6. Morning Prayer diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi. Sebelum memasuki ibadah raya, para jemaat dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita. Kita sama-sama datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di rumah Tuhan, kita dapatkan kesempatan yang luar biasa. Amin. Mari kita menggunakan waktu yang sangat singkat ini untuk kita benar-benar mau datang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita masuk gerbangnya Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Kami mau memuji nama-Mu Yesus Tuhan, dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Amin. kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku mau bernyanyi bagi Tuhan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Amin. Dia sungguh baik, Yesus. kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. GBI Flame memuji nama Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacita, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik,
kasih setianya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Yesus kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya. Sekali lagi, sebab dia baik. Haleluya. Nyatakan kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya. Sekali lagi katakan sebab dia baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab dia baik. Give me flame, nyatakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya. Sekali lagi katakan, sebab dia baik Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih sekali lagi katakan, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, selamanya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, boleh lihat kanan kirimu. Pandang wajah-wajah yang diberkati, katakan shalom, engkau diberkati. Shalom, engkau umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yeah. Terpujilah namamu Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. GBI Flame. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak. Kau baik Bapak. Amin. Kau sangat baik. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu ya Bapak, tak pernah ku kekurangan ya Bapak. Worship you. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Worship you, I worship you, Lord. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok
karyamu. Siapakah aku Tuhan? Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu Bapa, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Bapa, ku jawab tanpa keraguan. Surgakan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surga kan terus ada. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, tak pernah meninggalkan kami. Selalu setia, selalu setia. Kau baik, Kau baik, Kau baik Bapa, Kau baik. Kau baik Bapa, Kau baik. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, Kau selalu ada, Kau selalu ada. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Bapa. Kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah Bapa kami. You are the sweetest name. Jesus, Only the sweetest name. Jesus, you are good. You are the sweetest name. Only the sweetest name, Jesus. Only the sweetest name, Jesus. Only the sweetest name, Jesus. You are the sweetest. You are the sweetest name, Jesus. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Jesus. Only the sweetest name, Jesus. Only the sweetest name, Jesus. You are the sweetest name. Only the sweetest name,
Saya persilakan kepada hamba. Pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami menyukakan, menyenangkan hatimu Bapa. Ini waktunya buat kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Mari Tuhan sampaikan isi hatimu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya. Mari katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Hari ini kita mau lanjutkan saudaraku seri kita pelajaran dari kitab Amos. Bahwa temanya untuk sepanjang minggu ini saudaraku adalah pintu anugerah masih terbuka. Dan kita mau belajar saudaraku, sesi yang kedua ini adalah kerendahan hati yang ada di dalam pribadi Amos yang menggambarkan Kristus di dalam hidupnya yang rendah hati. Bahwa minggu lalu kita sudah belajar Amos ini dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar mengabdikan dirinya, melayani Tuhan, memutuskan meninggalkan semua dari kehidupan yang sudah digeluti dalam sukses dan berhasilnya. Seorang pengusaha, seorang peternak yang hebat, yang luar biasa, seorang pemungut arah hutan. Jadi dia dipanggil oleh Tuhan dengan luar biasa yang sangat-sangat memberkati banyak orang. Dan hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seri yang kedua adalah rendah hati. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Apa yang kita mau lihat Bapak Ibu dari ayat ini? Bahwa Amos mengungkapkan isi hatinya. Dia menekankan bahwa semua yang dia lakukan itu di dalam tindakannya, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Ini semua adalah karena Tuhan yang memanggilnya. Dia sadar siapa dirinya. Dia tidak lebih dari seorang penggembala kambing domba. Itulah penegasan Alkitab dari yang kita dengarkan hari ini saudaraku. Tetapi inilah yang harus kita renungkan dan yang kita lihat dari kitab Amos ini. Seorang Nabi Amos yang tahu dirinya siapa sebetulnya dan yang sesungguhnya. Dia adalah seorang penggembala kambing domba. Dia tahu dari mana dia berangkat. Dia tahu dari mana dia startnya. Kehidupannya saudaraku dipanggil Tuhan menjadi seorang yang luar biasa. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia adalah orang yang rendah hati. Dia tidak melupakan dari mana dia sebelumnya. Dia tidak melupakan siapa dirinya. Dia sangat mengenal dirinya, yaitu seorang penggembala kambing domba. Dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Inilah yang membuat Allah sangat memakai dia menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi alatnya
untuk menyerukan kabar pertobatan kepada Israel Utara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat senang melihat orang yang rendah hati. Amos ini adalah seorang yang rendah hati, membuat Tuhan senang memakai dia. Olehnya kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudaraku di sepanjang kerajaan Allah, kita banyak menjumpai tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sedikitnya ada 10 tokoh yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Ada Daud, ada Yesaya, ada Yohanes Pembaptis, ada yang lain-lain yang banyak dipakai Tuhan. Seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa, yang sukses karena dari kerendahan hati. Tapi saya tidak semua ceritakan Bapak Ibu orang-orang yang rendah hati ini. Di dalam sepanjang sejarah kerajaan Allah. Mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Didasarkan oleh karena rendah hati. Siapakah itu Bapak Ibu? Dia adalah Ayub. Ayub berkata, saudaraku, hartaku, kekayaanku, anak-anakku, semua yang kumiliki adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dibuktikan apa yang dia katakan itu. Bukan hanya isapan jempol. Dia berkata, kekayaanku, anak-anakku, kepemilikanku, kesuksesanku adalah milik Tuhan. Tetapi saudaraku, diuji sebuah bentuk dari kerendahan hatinya itu. Bagaimana pengujiannya? Suatu hari saudaraku, seorang pembantunya tergopoh-gopoh berkata kepada Ayub, tuanku, kambing dombamu habis dirampas orang, onta-ontamu dirampas, tidak ada yang tersisa. Anakmu ketika mereka berpesta di rumah yang paling sulung, datanglah angin ribut, merubuhkan rumah itu. Maka anak-anak tertimpa dengan reruntuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa responnya? Apa reaksi Ayub? Ayub, saudaraku, tidak pingsan. Ya, Ayub tidak kaget. Tetapi reaksi Ayub apa Bapak Ibu ketika mengalami itu? Di dalam sebuah kerendahan hati itu dibuktikan dari apa yang dialami. Sesuatu yang di luar nalar dan kehendaknya itu terjadi. Tapi toh di dalam sebuah pembuktian itu apa kata dia? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub ini Bapak Ibu saudara-saudara, dia enggak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak, saudaraku, menjadi kaget. Ayub tidak, saudaraku, mempersalahkan Tuhan. Tapi Ayub berkata, saudara-saudaraku, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini adalah reaksi dari Ayub. Ayub tidak berteriak, Ayub tidak meratap, menepuk dada, saudaraku.
atas kehilangan semua harta yang dimiliki yang begitu besar. Ayub tidak menyalahkan Tuhan lalu berkata, Tuhan, apakah aku berdosa di hadapan-Mu? Apakah aku tidak saleh di hadapan-Mu? Apakah aku bukan orang yang takut akan Tuhan? Karena Alkitab sangat jelas berkata dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang taat, dia orang yang saleh. Tetapi justru kerendahan hatinya diuji dari kejadian yang dialami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini semuanya, Ayub ini menunjukkan kerendahan hatinya, memiliki kemampuan berkata bahwa semua hartaku yang kumiliki adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat atau mampu berkata, terpujilah nama Tuhan ketika dia diberkati maupun ketika berkat yang dia percayakan itu kepadanya diambil kembali. Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat bersyukur kepada Tuhan dalam semua situasi yang dihadapi. Ayub bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah rendah hati. Dia tidak berpikir bahwa semua yang dimiliki adalah karena kekuatannya. Dia tidak, saudaraku, berpikir dalam hatinya bahwa suksesnya yang dia dapatkan itu adalah karena hasil usahanya. Dia tidak berpikir, saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah begitu jahat, tidak peduli kepada dia. Tuhan itu semena-mena kepada dia. Makanya diambil dari dia. Dia nggak berpikir seperti itu. Tapi dia mampu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, hanya orang yang rendah hatilah yang dapat berkata seperti itu. Orang yang rendah hati, yang tahu betul ini semua kudapatkan dari Tuhan. Maka dia tidak berpikir ini adalah milikku. Tapi orang yang rendah hati akan berpikir semua ini adalah titipan kepercayaan Tuhan. Jadi semua yang kita dapatkan itu adalah titipan Tuhan. Bapak, istrimu itu titipan Tuhan. Maka jaga baik-baik. Maka bertanggung jawab. Ibu, suamimu itu titipan Tuhan. Suatu hari kalau suamimu diambil, sanggupkah kau berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena ada begitu banyak orang ketika suaminya diambil, dia pahit sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan dan dia berkata, Tuhan, enggak adil Tuhan sama saya. Anak-anakku masih kecil, aku masih muda, tapi Tuhan sudah ambil. Lalu dia kecewa dan marah, tinggalkan Tuhan. Tapi dengar Bapak Ibu, semua harta dan yang kita miliki titipan Tuhan. Kita bukan pemilik, kita adalah pengelola. Amin. Jadi kalau kita pengelola Bapak Ibu, kalaupun diambil yang punya, kita tetap berkata terpujilah nama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi di dalam reaksi kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Ayub? Tuhan tidak pernah membiarkan kesetiaan kita di dalam karakter kerendahan hati itu tanpa upah.
Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maksud saya, terpujilah nama Tuhan. Ketika terlontar kata-kata itu, teruji kerendahan hatinya. Tuhan yang pemiliknya, dia adalah pengelolanya. Apa yang hilang, tidak pernah kehilangan. Tapi Tuhan ganti 2 kali lipat. Alkitab berkata kambing dombanya tadinya begitu banyak, Tuhan ganti 2 kali lipat. Onta-ontanya tadinya begitu banyak, Tuhan ganti 2 kali lipat. Bahkan anaknya yang 10, Tuhan ganti 10. Bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena Alkitab berkata, anak-anaknya adalah yang paling tercantik di seantero dunia pada masa itu. Berarti artinya apa? Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi artinya Bapak Ibu, kerendahan hati itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita kejar dan kita harus jaga, pelihara dalam hidup kita. Karena orang yang rendah hati dengar baik-baik, dari ketinggian mengalir berkat. Ada saudaraku dari lembah naik air ke atas, itu air mancur muncrat Bapak Ibu. Tapi yang lazimnya dari atas turun ke bawah. Kalau kita mau rendah hati, sadar betul semua kita miliki dari Tuhan. Dan kita bersyukur semua. Dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita berkata Tuhan baik. Dan semuanya aku bersyukur dalamnya. Berkat itu turun dari atas ke bawah. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah. Tempat yang paling terendah. Maka saya sangat yakin berkat itu ngalir sama kita. Saudaraku, Ayub adalah orang yang rendah hati. Mampu memuji Tuhan. Dan memiliki kemampuan untuk berpasrah diri, sabar, yakin bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan mampu menggantikan yang sudah hilang. Tuhan gantikan 2 kali lipat. Itulah rahasia keberhasilan Ayub. Itulah rahasia suksesnya Ayub. Tuhan gantikan 2 kali lipat. Tokoh yang kedua siapa lagi Bapak Ibu? Tokoh yang kedua yang sangat menarik, yang tidak kalah menariknya adalah Salomo. Siapakah Salomo? Salomo ini adalah orang yang paling terkaya. Alkitab menuturkan di sepanjang zamannya. Enggak ada yang lebih kaya dari Salomo pada masa itu. Salomo ini menunjukkan dirinya adalah yang benar-benar orang yang rendah hati, maka dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, pengorbanan Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya. Apa yang dilakukan saudaraku? Bahwa coba kita lihat 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-63. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Dengar baik-baik. Kalau kita mau berhitung, bagaimana kerendahan hati Salomo yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberikan sebagai persembahan korban keselamatan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Saudara kalau coba hitung ya, lembu sapi itu
Kalau 22.000, sekarang 1 ekor kali 10 juta. Karena sekarang ada sapi Bapak Ibu Saudaraku yang limusin itu di kampungnya istri saya itu ada 60 juta Pak. Karena sapinya gede, makanannya juga enak banget, lebih enak daripada makanan saya. Pantas di 60 juta. Tapi kita pukul rata dulu 10 juta. Saya ketika saya di kebun mana itu sampai lupa saya namanya, di Tenjo. Ada peternakan apa tuh namanya, sapi. Itu bisa sampai 20 juta, 25 juta. Ini kita 10 juta. Itu kalau dikalikan Bapak Ibu Saudaraku 220 miliar. Kali 10 juta aja. Kalau 120.000 ekor kambing domba, kali 100.000 aja 1 ekor. 24 miliar Pak. Berarti totalnya yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh Salomo 244 miliar. Itulah yang dipersembahkan oleh Salomo kepada Tuhan. Dia sangat menghargai persembahan yang Tuhan berikan kepada dia, itu korban keselamatan. Korban keselamatan yang diberikan Tuhan kepada dia. Dengar, mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun. Harganya apa? Yang Tuhan berikan keselamatan kepada saudara adalah nyawanya sendiri. Seharga darah Yesus. Itulah korban keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka Salomo menghargai korban keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Maka dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. 244 miliar. Luar biasa berkatnya. Yang Tuhan yang dia berikan kepada Tuhan. Sebagai bentuk kerendahan hati yang berkata, aku nothing tanpa Tuhan. Aku gak bisa berbuat apa-apa dan aku tidak dapat menyelamatkan diriku tanpa Tuhan. Dia rela serahkan nyawa, darah tercurah untuk aku. Maka dia balas kebaikan Tuhan sebagai korban keselamatannya yang sangat begitu mahal. Tapi dengar, ketika dia memberikan ini dengan kerendahan hati, dia berpikir, aku dapatkan ini dari Tuhan. Maka kalau ini dari Tuhan, akan kukembalikan kepada Tuhan. Karena aku harus membalas dengan syukur. Apa yang Tuhan beri kepadaku? Berhutangkah Tuhan sama dia? Saya akan buktikan. Apa yang kau taburkan, kau akan menuai lebih daripada apa yang kau tabur. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10 ini. Ketika dia menghargai dengan kerendahan hati keselamatan yang Tuhan beri, maka dia berikan korban keselamatan kepada Tuhan. Tuhan gantikan berpuluh-puluh kali lipat. Lalu diberikannya kepada raja. Siapakah ini? Ini Ratu Sheba dari selatan, bukan rantai pantai selatan. Tapi Ratu Sheba dari selatan. Dia memberikan 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah. Tempoe doloe, Bapak Ibu Saudaraku, tempo dulu. Rempah-rempah itu mahal. Sangat dicari orang. Makanya orang Belanda datang ke Indonesia. Cari apa Bapak Ibu? Rempah-rempah. Mahal. Batu permata yang mahal-mahal. Kemarin kita maniak batu permata, betul enggak? Sampai kemana-mana nyari itu batu permata. Ada yang sampai ratusan juta, kecil begitu. Hampir kutelan itu. Batunya begitu mahal begitu. Dipajang kemana-mana. Maniak semua dengan batu-batu permata. Tapi Ratu Sheba itu memberi batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Kita hitung ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau salah jangan ketawa dengan saudara. Karena saya udah pakai kalkulator kehabisan huruf. Tapi itu kira-kira nanti saudara, kalau salah nanti hitung di rumah. Tapi maksud saya gini, ketika engkau menghargai keselamatan yang dari Tuhan dengan kerendahan hati, engkau kembalikan dengan ucapan syukur semua kebaikan Tuhan itu.
Tuhan gak berhutang dengan saudara. Kalau saudara lihat di kamus Alkitab saudara lihat di kamusnya, bagian belakang, di belakangnya Wahyu itu. Nanti kamusnya begini, 1 talenta itu 34 kilogram. 1 talenta. Berarti kita hitung ya, 120 talenta dikali 34 kilogram per 1 talenta. Berarti kalau 1 kilo itu 1000 gram. Benar ya Bapak Ibu ya? Lalu dikali, ternyata Mas sekarang udah 800.000 loh. Saya kasih 500.000. Dikali 500.000 per gram. Berarti Bapak Ibu saudaraku, kalau dihitung dari 120 talenta ini, 2 triliun 40 miliar. Salomo memberikan 244 miliar buat Tuhan. Sebagai korban keselamatan, ucapan syukur. Karena Kristus sudah mati, mencurahkan darahnya buat kita. Harga kita, harga keselamatan kita, seharga nyawa Kristus, seharga darah Yesus. Sehingga kita memberikan ucapan syukur kita yang paling termahal kepada Tuhan. Tapi ternyata ketika kita merespon itu, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita, Tuhan kasih 2 triliun 40 miliar Pak. Saya mau tanya, sebanding enggak 244 miliar dengan 2 triliun 40 miliar? Pak, saya lagi minta sama Tuhan, dari 2 triliun 40 miliar ini, yang 40 miliar dikasih sama kita, bangun gereja. Jadi maksudnya gini, kecilkah iman kita tentang Tuhan? Bapak Ibu, kecilkah iman kita tentang Tuhan? Kalau kita sudah tahu bahwa Kristus sudah selamatkan kita dengan darah yang tercurah, maka kita, saudaraku, mempraktekkan ini. Saya sangat yakin betul Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tapi dengar baik-baik, jangan kita berhitung jadi judi. Oh kalau saya kasih sekian nanti saya dapat sekian. Bukan. Tapi kita, saudaraku, memberikan, ada hukum apa? Tabur tuai. Kita menabur, kita menuai. Kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan semakin tambahkan kepada kita. Ratu Sheba gak ada hubungan dengan Salomo. Tapi dia datang kepada Raja Salomo, melihat kepemimpinannya, melihat hikmatnya, melihat keanggunan bait Allah, melihat megahnya, indahnya istana Salomo, dan melihat tata krama dan semua pelayan, tercengang dia. Lihat orang yang rendah hati, yang diberkati oleh Tuhan, dia akan menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa raja ini mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apa rahasia Salomo? Di dalam semua yang dia dapatkan ini, dia mendapatkan ini. Tulus dari kerendahan hati, dan dia memiliki falsafah dalam hidupnya. Aku tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhanku adalah luar biasa. Amin. Kita harus berkata Bapak Ibu Saudaraku, aku bukan apa-apa, tetapi Tuhanku yang luar biasa. Ini adalah sebuah kerendahan hati yang dari Salomo. Maka terlihat saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masuk logika kita enggak Pak? Bisa seorang Ratu Sheba yang tidak kenal, tidak tahu menau, dengan Salomo membawa 2 triliun 40 miliar dipersembahkan kepada Salomo. Belum terhitung rempah-rempah, belum terhitung batu permata yang mahal-mahal. Kalau dihimpunkan semuanya, sibuk nanti kita ngurusin berkatnya Salomo. Amin.
Tapi Salomo berkata begini, jangan pernah ukur kemampuan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Sebab kuasanya, perbuatannya enggak pernah terukur dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, jangan pernah kita berhitung dengan hitungan kita. Tapi mari kita, saudaraku, melihat Tuhan yang maha besar, yang melampaui akal sehat kita, melampaui kekuatan kita. Dia sanggup memberikan peristiwa yang sangat besar, bahkan yang tidak pernah kita lihat oleh kasat mata, tidak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati. Tuhan siapkan, sediakan buat kita. Artinya apa? Artinya adalah jangan pernah Bapak Ibu bersandar kepada pengertian kekuatan sendiri. Dan kita berkata, nggak mungkin. Makanya apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhanku luar biasa. Pak, saya sangat yakin walaupun kadang-kadang di hati akal sehat manusia, gak mungkin lah Pak kami bisa membangun gereja 7 miliar. Makan saja terseok-seok, makan saja kami susah. Tapi bisa saja orang yang tidak kena mengena dengan kita, yang tidak kenal dengan kita, Tuhan kirim datang. Karena kenapa Alkitab berkata, berkat bangsa-bangsa akan digoncangkan, mengalir ke tempat kita. Amin. Sehingga rumah Tuhan yang kita rindukan untuk kita beribadah di dalamnya bisa terlaksana. Tadi saya sudah bilang yang dari 2 triliun 40 miliar itu 40 miliarnya ke kita. Amin. Kalau 40 miliar berapa ruko Bapak Ibu? Berapa miliar? 10 ruko ya, amin ya. Besar enggak Pak? Banget ya. Mustahil enggak? Bagi manusia enggak percaya mustahil. Tapi bagi orang yang percaya tidak ada mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Jadi orang yang berhasil, saudaraku, orang yang kaya raya yang mempunyai falsafah hidup dalam kerendahan hati berkata, aku bukan apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Tetapi Yesus luar biasa, yang kita tidak bisa apa-apa ini, Tuhan pakai kita, saudaraku, menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Ini adalah ungkapan hati dari seorang Amos yang berisikan dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati itu memberikan kita sebuah pengajaran pola kehidupan Tuhan Yesus yang rendah hati. Jadi dari kehidupan Amos ini saudaraku, ini adalah sifat dari kerendahan hati Tuhan Yesus. Apa itu Bapak Ibu? Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya melihat saudaraku kata kerendahan hati di dalam pribadi Yesus. Saya menemukan saudaraku katanya dalam bahasa aslinya adalah tapeinos. Tapeinos itu artinya adalah merendah sampai ke tanah. Ini adalah sikap yang sadar keterbatasan kemampuan dirinya. Ketidakmampuan dirinya sendiri sehingga dengan hal itu tidaklah membuat dirinya menjadi sombong dan mendongakkan diri. Itulah artinya tapeinos. Merendah sampai ke tanah. Sampai dia ke tanah. Enggak ada yang ditinggikan lagi dalam hidupnya. Ini adalah pribadi Yesus di dalam rendah hati. Seperti apa? Yohanes 13 ayat yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Artinya saudaraku,
Pak Jepri bisa bawa bangku satu Pak sini Pak. Merendah sampai ke tanah. Ini bukan cuma yang ngomong begitu saja saudaraku. Silakan duduk Pak. Bukan hanya ngomong merendah sampai ke tanah. Tapi Yesus berpraktek. Tapenos. Yesus harus dengan posisi begini. Membungkukkan diri ke tanah. Merendah sampai ke tanah. Ketika muridnya duduk di atas. Saya mau tanya, tinggian saya atau tinggi Pak Jeffrey? Dia duduk di atas, saya di bawah. Saya basuh kakinya. Ini adalah pribadi yang ditunjukkan oleh Yesus. Tapenos. Merendah sampai ke tanah. Yesus membasuh, silakan Pak, kaki murid-muridnya. Merendah sampai ke tanah. Menganggap orang lain lebih tinggi dari dirinya. Menganggap orang lain lebih penting dari dirinya. Melayani orang lain dari hati. Kalau engkau sebagai istri melayani suamimu dari hati, jangan pernah lihat kurang lebihnya semua yang dia miliki, atribut yang nempel dalam hidupnya. Tapi engkau melayani dengan karakter Kristus, rendah hati sampai membungkukkan ke tanah. Aku tidak apa-apa, aku ora opo-opo. Ojo dibanding-bandingke. Perasaanku, semuanya itu aku sampingkan. Yang penting kau senang. Kalau kau seorang istri berkata begitu kepada suamimu, ada cocok nggak Bu? Kalau enggak istri, si suami begini, istriku ini, akhirnya pipimu jadi tembem. Kenapa? Suamimu gemes Bu. Amin. Suami melayani istrinya. Mengesampingkan semua keangkuhan dan keegoan. Yang penting engkau senang. Aku akan lakukan. Ada tengkar enggak Pak? Rumah damai enggak Pak? Itu rendah hati. Maka di mana ada kerendahan hati, di situ berkat Tuhan ngalir. Di mana ada kerendahan hati, di situ sukacita dan sejahtera Tuhan ngalir. Tapi di mana ada kesombongan, keangkuhan, ekspresi diri untuk kita bisa diagungkan dan kita diakui, maka di situ akan terjadi saudaraku kerusakan moral. Sehingga akan ada terjadi di situ kehancuran, perselisihan, pertengkaran. Saudaraku, inilah pribadi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita mau tidak menjadi orang yang sombong. Tapi Tuhan mau saudaraku kita ini adalah orang yang jujur dalam hidup. Mengakui segala kurangnya kita. Mengakui segala apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Kita jujur, orang juga akan memahami kita. Tapi orang yang sombong Bapak Ibu, menutupi dengan segalanya. Sehingga dia menjadi orang yang hipokrit, orang yang munah, berpura-pura hanya untuk tujuan dirinya sendiri. Supaya tidak terlihat dari semua kelemahan dan kekurangannya. Kalau kita saling merendah Bapak Ibu,
mengakui diri kita siapa sesungguhnya, orang pun akan nyaman dengan kita. Orang pun akan melihat Kristus yang ada pada kita seperti Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat apa yang ada dalam karakter Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, menghampakan diri dari kemuliaannya. Seringkali kita sudah belajar saudaraku dari hypostatik, Allah yang punya segalanya dalam segala kemuliaan, yang gak ada bisa disetarakan dengan apapun. Dia tinggalkan menghampakan diri. Datang sebagai manusia. Bahkan saudara lebih tinggi kalau kita lihat ini. Saudara mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri. Menghampakan diri dari semuanya itu. Datang sebagai hamba. Manusia biasa seperti kita. Bahkan dia datang sebagai manusia yang seperti kita. Dia merendahkan dirinya. Sangat mungkinkah yang paling tinggi, yang paling agung harus turun mengosongkan diri sebagai hamba, merendahkan diri. Tidak lebih daripada itu Bapak Ibu Saudaraku. Taat sampai mati. Saya seringkali berkata kalau kita taat, kita berpikir saudaraku ada selalu sebab akibatnya. Kalau kita taat kita pastilah diberkati. Kita taat pastilah kita dipromosikan. Kalau kita taat pastilah kita mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa. Tapi lihat Yesus menghampakan diri, merendahkan diri. Bahkan sampai ke taraf taat, tapi dalam ketaatannya tragis kematian. Bukankah Bapak Ibu Saudaraku sepertinya paradoks dengan apa yang kita harapkan? Tapi semua Yesus lakukan itu. Demi kita untuk bisa belajar dengan orang yang rendah hati. Dan di dalam kerendahan hati kita pun Bapak Ibu. Saya kok sangat yakin memang. Ketika kita taat melakukan itu semuanya, Tuhan pasti berkati kita. Itu sebabnya supaya dengan ketaatan Yesus di dalam kerendahan hati mengosongkan diri itu, maka berkat itu dialihkan kepada saudara. Amin. Maka saudara yang mengalami berkatnya di dalam ketaatannya, dia yang bekerja, dia yang taat kepada Bapa. Maka itu menjadi berakibat kepada kita untuk diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, belajarlah seperti Yesus. Maka orang yang rendah hati saudaraku adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh hidupnya dengan ada rasa hormat, respect dengan Tuhan. Menaruh pengharapannya dan rencananya kepada Tuhan yang maha baik. Dan orang yang rendah hati sadar betul hidupnya. Di dalam semua karya yang dilakukan tidak akan mungkin menjadi apa-apa tanpa kehadiran orang lain. Tanpa ada saudaraku andilnya orang lain. Makanya gini, kehadiran orang lain kepada kita adalah bagian yang sangat penting untuk turut berperang. Di dalam pencapaian-pencapaian kita, maupun di dalam rumah tangga, maupun di dalam marketplace kita, maupun dalam pelayanan kita. Orang yang rendah hati saudaraku adalah orang yang dapat membangun dan menjaga relasi dengan orang lain dalam kehidupan kesehariannya. Bahkan orang yang rendah hati adalah orang yang tidak merasa dirinya lebih baik, paling bisa, paling tahu dan paling pintar. Itu adalah orang yang rendah hati Bapak Ibu. Orang yang rendah hati tidak meremehkan orang lain tetapi justru mengarahkan, menuntun orang untuk mengenal dirinya. Sehingga dia sadar dalam segala kelebihan pun, dalam segala kekurangan sekalipun. Sehingga saudaraku, tercipta apa di situ? Ada di situ keseimbangan. Maka orang yang rendah hati
menempatkan orang lain lebih daripada dirinya. Amin. Itu adalah pribadi Yesus yang Yesus lakukan. Maka kalau kita lihat dari saudaraku yang paling terakhir, Amsal berkata begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Amos adalah orang yang rendah hati, yang tahu betul dia asalnya dari mana. Dia adalah seorang penggembala kambing domba. Tuhan panggil menjadi alat Tuhan, menggoncangkan Israel sehingga orang Israel mendengarkan seruannya. Tuhan pakai dia dari orang biasa-biasa, orang yang tidak terpandang, tapi dipakai dengan kemuliaan Tuhan yang sangat besar. Karena dia adalah orang yang rendah hati. Yesus adalah yang rendah hati. Dia adalah membukukan diri sampai ke tanah. Melayani. Aku meninggalkan atributku. Yang penting engkau senang. Dalam pelayanan kita, saudaraku, bukan supaya pujian kepada kita. Bukan supaya kita mendapatkan aplaus. Tapi supaya orang yang kita layani tercermin Kristus di dalamnya. Sehingga orang kita layani melihat Kristus di dalamnya. Mereka menjadi percaya sama Yesus. Saudaraku, itu yang baut. Yang harus kita berpartisipasi dengan Tuhan. Dalam kerendahan hati. Orang akan mengalami damai yang dari Tuhan. Saudaraku, dengar baik-baik. Kalau ini adalah kita hidupi pribadi Yesus. Pribadi yang rendah hati. Maka kehormatan Tuhan limpahkan kepada kita. Kehormatan adalah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, setuju katakan amin. Saya tidak perpanjang khotbah saya lagi. Mari kita bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Para pemuji kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya sangat yakin kita pasti akan diberkati. Bahwa semua yang kita dapatkan, semua kita miliki adalah dari Tuhan. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bukan karena Kebaikanku bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakai. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua karena padanya.
diberikan kepada kita semua karunia bagi kita bila kita dipakainya semua karena anugerah diberikan kepada kita semua karunia bagi kita bila kita dipakai sekali lagi. Oh, haleluya. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya bila kita dipakainya bila kita dipakainya. Segala pujian kami, pengagungan kami, dan semua berkat Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Bapa, karena Kau yang layak menerimanya. Dan kami terima Tuhan seluruh berkat dari kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Apakah ada Bapak atau Ibu Saudara yang belum menerima amplop, boleh mengangkat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah sampai firman-Mu ya Bapa yang telah menguatkan kami ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan bagi-Mu ya Bapa. Kau berkati kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyaksikan Flame News. Shalom, Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah Raya GBI Flame Alam Sutra diadakan secara onsite atau tatap muka pada pukul 8 dan 10 pagi. Untuk minggu depan tanggal 2 Oktober 2022, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Dr. Daniel Hatorangan Sihombing dengan tema Memahami Perlakuan Tidak Adil. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Flame Kids minggu depan diadakan secara tatap muka pada pukul 8 dan 10 pagi. Jadi pastikan adik-adik hadir ya. Ibadah Teens Generation tatap muka hari Sabtu 1 Oktober 2022 jam 1 siang dengan tema Ngulik Yuk oleh Kak Happy. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya Alexander Agustinus Ratuju sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gereja GBI Flame yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dalam program Bersama Kristus Pasti Bisa, yang dengan iman kami merindukan rumah ibadah permanen melalui investasi iman yang dapat dilakukan secara langsung ataupun secara berkala sesuai dengan kerelaan dan cinta kasih Bapak Ibu kepada Tuhan dan rumah Tuhan secara khusus di GBI Flame Alam Sutra. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa masuk ke website kami
Flame Church ID Donation. Kami percaya setiap taburan investasi iman yang Bapak Ibu berikan tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan terberkati seturut kehendak dan waktu Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya mau bertanya, apakah ada Bapak atau Ibu, saudara yang baru pertama kali hadir di GBI Flame, boleh kiranya sedia untuk berdiri, bangkit berdiri. Puji Tuhan, semuanya jemaat yang setia kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memperkatakan visi dan value GBI Flame. Kita mulai dari visi GBI Flame. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Value GBI Flame. Family, love, attitude, measure, excellence. GBI Flame Song. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggikan pancingan. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, kobarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu semua para pelayan Tuhan, para aktivis, pengurus, mulai minggu besok kita semua jam 8 pagi hadir dalam ibadah kita, doa pelayan, doa pengurapan, dan sampai seterusnya nanti seluruh pelayan ibadah jam 8 dan di jam 10 semua melayani, tidak ada yang pulang. Sampai nanti di kids semua yang kolektor dan penghitung dan yang tidak melayani setiap minggunya tapi sudah masuk dalam bidang pelayanan, semua di hari Minggu besok jam 8 kita hadir. Amin Bapak Ibu. Tidak lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan melayani. Bangku kita nanti akan menjadi bangku kita tambah-tambah terus. Amin ya Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan, Kau dengarkan doa kami. Bersyukur kami kepadamu. Karena Tuhan tolong kami. Segala kemuliaan, segala pujian kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa dalam nama Yesus berkati seluruh jemaatmu. Mereka bukan turun tetapi naik. Mereka bukan Tuhan ekor tetapi kepala. Tuhan berkati rumah tangga mereka.
Tuhan berkati pernikahan mereka, anak-anak mereka, suami mereka, istri mereka, orang tua mereka, cucu menantu mereka. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Berlimpah-limpah berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu Tuhan, dengan tuntunanmu ke air tenang, ke rumput yang hijau, kepada berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Gereja ini biar gereja yang hidup, gereja yang melayani Tuhan, yang memenangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin kepada Tuhan. Dan pembangunan gereja kami Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupkan, bahkan menggoncangkan berkat bangsa-bangsa turun atas gereja-Mu, sehingga gereja-Mu dapat terrealisasi dengan baik dan kami beribadah di dalamnya. Kami semakin melihat kemuliaan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bawalah berkat berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya demi nama Yesus Tuhan. Yang percaya diberkati katakan amin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak.